Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Azian Adil Lutfi, kelas 11 Kimia 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel hewan dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai banyak sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi dua, yaitu eukariotik dan prokariotik. Sel memiliki membran disebut prokariotik, sedangkan eukariotik adalah memiliki tumbuhan dan hewan. Nah, sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan pembatas antara isi sel dan lingkungan luarnya. Fungsinya adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion-ion secara dua arah dari luar sel. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel. Yang ketiga adalah organel sel. Nah, organel sel ini terdiri dari berbagai macam sel, yaitu ada nukleus, lisosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, dan lain-lain. Sekarang saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Yang kedua adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai alat transportasi protein yang disintesis oleh ribosom. Dan retikulum endoplasma halus ini berfungsi menyintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Yang ketiga adalah badan Golgi, yang fungsinya membentuk membran sel dan dinding sel. Lalu ada juga di sini mitokondria. Ini fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. Nah, yang kelima adalah vakuola. Vakuola ini berfungsi menyimpan alkaloid dan antosianin, dan tempat penimbunan sisa metabolisme, dan tempat penyimpanan zat makanan. Yang kesembilan adalah ribosom. Ribosom fungsinya dalam sintetis protein. Lalu kloroplas. Ini ada kloroplas. Kloroplas berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, pada sel hewan. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus juga mengandung nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Yang kedua, retikulum endoplasma. Sama seperti tumbuhan, retikulum endoplasma ini juga dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom melekat padanya, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Nah, apa itu retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan. Lalu yang kelima adalah lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Yang keenam adalah mitokondria. Mitokondria ini adalah organel sel pembangkit tenaga listrik untuk sel. Yang ketujuh adalah mikrotubulus, yaitu tabung tipis berongga.
Lalu yang kedelapan adalah badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi membentuk membran sel dan dinding sel. Lalu yang kesembilan adalah sentrial. Sentrial ini berfungsi membantu dalam pembelahan sel dan memfasilitasi pemisahan kromosom. Lalu prokisom. Prokisom ini berfungsi untuk mengurangi peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. Lalu ada dia mikrofilamen. Mikrofilamen fungsinya dalam stabilisasi sel sebagai struktur yang menjaga dan mempertahankan bentuk sel. Nah, yang terakhir adalah ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Nah, dari kesimpulan kedua struktur sel hewan ini terdapat perbedaan dari keduanya, yaitu pada dinding sel. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak. Hewan memiliki pergerakan yang aktif, sedangkan tumbuhan memiliki pergerakan yang sangat kecil dan halus. Nah, sekianlah dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Selamat malam, Bu.